Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 781 Tuanji. Maafkan aku, sebuah pernyataan yang mencengangkan. Sui Muhan masih agak sulit dipercaya, dan masih agak sulit dipercaya. Ketika saya tiba-tiba mendengar kalimat ini, saya benar-benar bingung dan sangat terkejut. Melihat Sui Museng, wajah Sui Museng penuh amarah. Sui Mukuan, apa yang kamu bicarakan? Sui Mukuan tidak terlalu peduli sekarang untuk bertahan hidup. Sui Museng, adikku tiba-tiba hamil 5 tahun yang lalu. Alasan kamu ingin adikmu melahirkan anak itu adalah karena kamu yakin ayahmu akan marah besar dan mengusirnya dari rumah. Rumah? Apa yang akan terjadi di masa depan? Akan berkurang satu orang yang mewarisi properti keluarga C milik keluarga Sui. Jangan bicara omong kosong. Wajah Sui Museng sudah pucat, keringat mulai menetes dari dahinya, dan dia merasa malu dan marah karena penyamarannya telah terbongkar. Sui Mukuan memandang Sui Muhan yang tercengang. Jangan berterima kasih padanya. Dia punya ide ini 5 tahun lalu, dan kali ini kami menikahkanmu dengan grup Nancy. Di permukaan, keluarga Sui kami dipermalukan, atau bahkan The Group Nancy telah bergabung dengan keluarga Sun dan keluarga Zhao. Faktanya, kami telah bergabung dengan grup Nancy untuk mencaplok keluarga Sun dan keluarga Zhao. Ah, Sun Wancang, yang didukung oleh keluarganya, menangis pelan, penuh pertanyaan. Sui Mukuan memandang Sun Wancang. Tujuan kontak saya dengan keluarga Sun Anda dan tawaran saya kepada keluarga Sun Anda adalah untuk menyusup ke keluarga Sun. Di permukaan, saya adalah pengkhianat keluarga Sui. Tetapi sebenarnya saya adalah seorang yang menyamar. Agen. Kemudian dia melihat ke arah Zhao Guo, yang telah memukulinya sampai habis. Sui Mufeng mendekati keluarga Zhao Anda untuk tujuan yang sama, yaitu bertindak sebagai agen yang menyamar. Engah, Zhao Guo sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan menatap Sui Museng. Kamu benar-benar penjahat yang jahat. Sui Museng mengepalkan tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Ia menjadi sasaran kritik dan kritik. Sun Wancang memandang He Peng Fei. Apakah ini benar? Berpikir bahwa sebagai mak comblang, saya mengatur pernikahan ini, dan sekarang pada akhirnya tidak ada manfaatnya, dan cucu saya meninggal, jika ini benar. Dipermainkan seperti anjing, benar-benar bodoh. Dia telah menjalani seluruh hidupnya dengan sia-sia. He Peng Fei sangat marah memikirkan menjadi orang yang tidak berguna. Apalagi saat melihat Sui Museng berdiri di sana dengan sempurna, ia merasa semakin marah. Apa yang dikatakan Sui Mukuan itu benar, sebuah kalimat sederhana seperti palu yang mengenai tagihan, dan semua orang di tempat itu tercengang. Sui Muhan bergoyang dan jatuh ke belakang. Ji Fei dengan cepat melangkah maju dan melingkarkan lengannya di pinggangnya untuk mencegah Sui Muhan terjatuh. Saat berikutnya, Wu Hou, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei dan menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki yang dia hormati di dalam hatinya, saudara laki-laki yang dia pikir adalah yang terbaik di dunia, akan mengkhianatinya secara menyeluruh dan menghitung dengan begitu sederhana, tidak meninggalkan jejak sampah untuknya. Memikirkan penghinaan yang baru saja dia terima, dia tidak peduli. Baru saja Sui Mukuan dan Sui Mufeng ingin merebut Tong Tong dan membunuhnya, tapi dia tidak peduli. Sui Muhan mempercayainya. Bahkan tanpa kata-kata He Peng Fei, dia mempercayainya. Kesedihan sifat manusia, keegoisan manusia, keserakahan manusia. Hal ini tercermin jelas dalam Sui Museng. Biarkan semuanya menjadi begitu menyedihkan dan tidak berharga.
Hahaha, tawa Sui Museng memecah kesunyian. Semua orang di tempat kejadian memandang ke arah Sui Museng. Wajah dengan karakter Cina, Guo, itu penuh keagungan, seolah-olah dia adalah seorang pangeran. Meskipun dia tidak menjadi salah satu pangeran, dia lebih kuat dari salah satu pangeran karena tata letaknya sangat kejam dan mendominasi. Kuncinya adiknya bisa menghitung seperti ini. Sui Museng memandang Zhao Sihai, Penatua Zhao, masalahnya telah terungkap. Sekarang He Pengfei telah dihapuskan. Jika Anda memimpin orang untuk membunuh Ji Fei dan yang lainnya, saya dapat menggabungkan keluarga Sui dengan grup Nancy, dan kemudian mencaplok keluarga Sun dan keluarga Zhao. Kami masih menjadi raja kota Nancy. Dia menaruh harapannya pada Zhao Sihai. Menurutnya, orang sekuat Qi Yuan sudah terkepung dan belum mengambil tindakan. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, melihat penampilan Ji Fei, meskipun dia keren dan mendominasi, dia tidak percaya bahwa Ji Fei benar-benar bisa sekuat itu. Paling-paling dia hanyalah orang kaya. Kemampuan apa yang bisa dimiliki orang seperti itu? Itu tidak lebih dari seorang pengawal. Oleh karena itu, dia tidak takut. Sebaliknya, dia membuang umpan dan memaksa Zhao Sihai menjadi musuh Ji Fei. Ji Fei memandang Zhao Sihai. Meskipun dia belum pernah melihat atau mengenalinya, dia menduga bahwa dia adalah tetua dari Sekte Merah ketika dia melihat rambut abu-abu dan janggutnya. Berpikir bahwa Zhou Tai dibunuh sendiri, Lu Guxiang digulingkan sendiri, dan Gong Chang ditangani secara internal karena dia gagal membunuh dirinya sendiri. Dari 12 tetua ini, 9 sisanya, apakah satu lagi akan mati? Sudut mulutnya melengkung ke atas, menunjukkan rasa jijik. Ekspresi Ji Fei terlihat di mata Sui Museng, yang merupakan salah satu kegembiraan yang besar. Penatua Zhao, kamu lihat dia sangat meremehkanmu dan sangat sombong. Kamu harus membunuhnya sekarang. Setelah Sui Museng selesai berbicara, dia langsung melirik ke arah He Pengfei. He Pengfei tentu saja marah dan bahkan putus asa setelah digulingkan. Penatua Zhao, segera berikan perintah. Orang yang dikelilingi olehmu baru saja mengancam bahwa orang Hongmen itu bodoh. Sengaja menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saya bisa bersaksi. Jiang Nisan mengikuti dan berteriak. Jantung Zhao Sihai terus berdebar-debar. Para tetua ini bukanlah yang paling kuat dalam seni bela diri di Sekte Merah. Mereka hanya memiliki kemampuan keseluruhan yang lebih kuat dan bertanggung jawab atas lebih banyak urusan. Orang yang benar-benar kuat tidak peduli dengan pekerjaan sehari-hari. Karena itu, Zhou Tai sudah menjadi yang paling kuat di antara para tetua mereka. Namun, bahkan Zhou Tai sudah mati di depan Ji Fei. Jika Anda meminta diri Anda untuk maju sekarang, bukankah itu meminta diri Anda sendiri untuk mati? Zhao Sihai sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah dan tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Hongmen tidak hebat. Hongmen bodoh, suara tenang Ji Fei terdengar lagi. Meski tidak tinggi, itu seperti tamparan keras di wajah Zhao Sihai, yang membuatnya merasa panas dan sangat sakit. Penatua Zhao, apakah kamu mendengar itu? Dia bilang Hongmen bodoh. Sui Museng mengulangi dengan penuh semangat. Bahkan menurut pendapatnya, Zhao Sihai akan menjadi gila. Akan. Bang, Zhao Sihai telah meraih kerah baju Sui Museng dan memegangnya di tangannya. Apa katamu? Ah, Sui Museng berseru. Penatua Zhao, saya. Zhao Sihai mencubit leher Sui Museng dengan tangan kanannya, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Kamu juga bisa mengevaluasi pintu merah. Klik. Kata-katanya jatuh. Manual, kepala Sui Museng terkulai, dan dia sudah mati.
Adegan itu menjadi sunyi senyap. Zhao Zihai justru membunuh Sui Museng yang baru saja mengulangi kalimatnya, bukannya membunuh Ji Fei yang benar-benar mempermalukan dan memarahi orang Hongmen. Ini sulit dipercaya, ini tak terbayangkan. Ini tumbangkan konsepnya, ini mengejutkan. Tuan Ji, maafkan saya, Zhao Zihai mengabaikan pandangan semua orang dan berinisiatif untuk meminta maaf. Bab 782. Kematian bukanlah sesuatu yang bisa kamu hindari hanya karena kamu takut. Meminta maaf, Zhao Zihai berinisiatif untuk meminta maaf. Ini semua orang di tempat kejadian merasa kacamata mereka seolah-olah hancur karena terkejut. Jika Zhao Zihai membunuh Sui Museng, itu sangat mengejutkan, bahkan sangat kejam, yang mengejutkan semua orang. Izinkan saya bertanya, dalam masyarakat ini, siapa yang bisa membunuh orang dengan santainya? Melepaskan sepenuhnya sikap pria kuat, dan orang-orang di sekitarnya juga kuat. Jadi orang seperti itu adalah orang yang bisa menentukan nasib orang lain dan mendominasi nasib orang lain. Tapi orang kuat seperti itu justru berinisiatif untuk meminta maaf. Dia tetap harus meminta maaf kepada mereka yang menjadi musuhnya dan menghina sekte merah mereka. Terkejut, kejutan, berantakan di dalam, sorot mata Ji Fei penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Dan Ji Fei sedang memeluk Tong Tong saat ini, dengan kepala kecil Tong Tong bersandar di bahu Ji Fei, sangat intim dan hangat. Namun keberadaan seperti inilah yang membuat mereka semakin merasakan krisis, ketakutan, dan bahkan ketakutan. Ji Fei tidak berkata apa-apa. Qi Yuan telah mengangkat tangannya untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Kamu beruntung, kamu masih memiliki kehidupan untuk saat ini. Orang yang ditarik oleh Qi Yuan merasa tubuhnya seperti diterbangkan badai, dan tubuhnya bergerak ke samping tak terkendali. Qi Yuan sudah menghampiri Zhao Zihai dengan mudah dan santai. Apakah kamu ingin meminta maaf? Senyuman menghina dan nada menggoda semuanya menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Zhao Zihai dan Ji Fei meminta maaf, tetapi mereka mengabaikannya dan merasa malu. Namun saat dihadapkan pada pertanyaan Qi Yuan, dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Ya, saya minta maaf. Patah, Qi Yuan tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan menamparnya. Zhao Zihai terhuyung, dan darah langsung mengalir dari sudut mulutnya, mewarnai janggut seputih saljunya menjadi merah, dan pipinya membengkak seolah-olah tertiup udara. Kemarahan tiba-tiba melonjak di wajah Zhao Zihai, tapi dia segera menekannya. Dia memandang Qi Yuan dan tidak berkata apa-apa. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jiang Nisan. Baru saja aku memintanya untuk berlutut dan bersujud kepada kakak iparku dan menyebut dirinya pelacur. Kamu tidak membiarkan dia melakukan itu, kan? Zhao Zihai merasa marah dan tertekan di dalam hatinya. Memikirkan bagaimana dia menghentikannya sekarang, dia merasa sangat menyesal. Namun, dia nyaris tidak bisa menahannya dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, saya akan membuatnya berlutut dan meminta maaf sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Jiang Nisan. Jiang Nisan sudah tercengang saat itu juga, ketika dia baru saja mengatakan bahwa Hongmen bodoh. Dia berdiri untuk bersaksi, tetapi Sui Museng mengulangi kalimat yang sama dan meninggal. Sekarang dia menyebut dirinya sendiri, dia merasa hidupnya telah ditipu. Melihat tatapan Zhao Zihai, Jiang Nisan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Saya rendah hati, saya bersujud. Sambil berteriak, dia meminta maaf kepada Sui Muhan. Tubuh Sui Muhan bersandar di pelukan Ji Fei. Jika bukan karena bahu Ji Fei yang lebar,
dia pasti sudah jatuh ke tanah saat melihat Sui Museng terbunuh. Saudaranya dibunuh seperti ini, dibunuh dengan mudah. Namun kini, orang-orang yang merendahkan diri dan merendahkan diri sendiri itu seperti anjing, merangkak di depannya, meminta maaf pada dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Begitulah kata pepatah, dulu saya meremehkannya, tetapi sekarang saya tidak dapat mencapainya. Mereka semua baru saja meremehkan diri mereka sendiri, dan sekarang mereka benar-benar ingin meremehkan diri mereka sendiri. Ji Fei telah mengambil semua ini untuknya, yang membuatnya merasa lebih aman dan bahagia, dan tubuhnya tanpa sadar bergerak mendekati Ji Fei. Ji Fei secara alami memeluk Sui Muhan dengan erat, dia ingin melindungi wanita menyedihkan ini. Qi Yuan segera menyadari gerakan kecil Ji Fei dan memandang Zhao Sihai. Kami tidak menerima permintaan maaf Jiang Nisan. Terserah Anda bagaimana menghadapinya. Ekspresi Zhao Sihai berubah, dan dia sudah mengerti apa yang dimaksud Qi Yuan. Jiang Nisan juga mengerti. Penatua Zhao, selamatkan hidupmu. Wajahnya pucat dan dia bersujud seperti ayam makan nasi. Namun setelah perubahan singkat, ekspresi Zhao Sihai segera kembali menjadi dingin. Niat membunuh muncul, dan dia melihat ke bawahan di sebelahnya. Bawahannya telah tiba di depan Jiang Nisan. Dengan ketakutan di matanya, Jiang Nisan menjatuhkan diri ke tanah, meletakkan tangannya di tanah, dan berusaha keras untuk mundur. Dia memandang He Pengfei dengan sedih. Sayang, selamatkan aku. Dengan air mata mengalir di wajahku, aku berteriak keras. Namun He Pengfei menoleh dan melihat ke samping. Selamatkan dia? Mengapa menyelamatkannya? Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Jika laki-laki tidak mampu, mengapa perempuan harus melakukannya? Terhadap wanita seperti itu, He Pengfei tidak memiliki simpati atau rasa kasihan di hatinya. Karena dia bisa menghancurkan keluarganya dan mendapatkan kekuasaan, dia juga bisa mengkhianati dirinya sendiri. Klik, anak buah Zhao Sihai segera mematahkan leher Jiang Nisan. Jiang Nisan menjerit, pupil matanya langsung membesar, dan kemudian lehernya terkulai lemas. Sampai kematiannya, dia tidak mengerti mengapa suaminya tidak mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat betapa tegasnya Zhao Sihai membunuh Jiang Nisan, banyak orang menutup mulut mereka, diam-diam bersyukur bahwa mereka tidak bermulut kejam. Jika tidak, hidup mereka akan hancur. Ini membuat mereka memandang Ji Fei dengan lebih ketakutan. Zhao Sihai tidak lagi terlalu peduli, dan dengan cepat melihat ke arah Qi Yuan lagi. Tangani. Qi Yuan tidak berkata apa-apa dan menatap Sun Wancang. Masih ada darah di sudut mulut Sun Wancang saat ini, dan dia terlihat sangat dekaden, dengan rasa sakit yang tak terlukiskan di wajahnya. Cucunya meninggal, dia dipermainkan, dan semua kebijaksanaan dalam hidupnya hilang. Kamu ingin adik iparku menikah, kan? Sun Wancang merasa seperti sedang menjadi sasaran kematian. Dia gemetar ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya, jadi pertunangan ini berarti tidak ada mak comblang, kan? Qi Yuan tiba di kota Nanxi hari ini dan telah mengetahui segalanya. Tentu saja, dia tahu peran keluarga Sun di dalamnya. Ia bahkan mengetahui tentang Sui Museng. Namun karena Sui Muhan sangat mempercayai Sui Museng, ia hanya menyebutkannya secara samar-samar saat melapor ke Ji Fei. Sekarang Sui Museng telah meninggal, Qi Yuan tidak merasa kasihan pada Sun Wancang di depannya. Dia ingin semua orang yang menindas Sui Muhan harus menanggung akibatnya. Karena itulah wanita yang ingin Tuan lindungi.
Sun Wancang mengandalkan dukungan keluarganya untuk berdiri teguh. Sekarang dia mendorong keluarganya menjauh dan memandang Qi Yuan. Saya juga korban dalam masalah ini. Anda baru saja mendengar cerita Sui Mukuan, dan Anda bahkan membunuh cucu saya Sun Qi. Sun Wancang sekarang tahu betul bahwa Qi Yuan dan yang lainnya tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang. Jadi dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Di satu sisi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk, dan di sisi lain, saya harus bekerja keras untuk menyemangati diri sendiri dan berusaha keras. Selama dia masih hidup, masih ada harapan bagi keluarga Sun. Ketika seseorang meninggal, kematiannya sia-sia, dan tidak ada yang tersisa. Kamu takut setengah mati? Qi Yuan bertanya sambil mencibir. Meskipun Sun Wancang merasa malu seperti ditampar mulutnya di depan umum, dia segera mengangguk, ya, aku takut setengah mati. Dia mengakuinya, oh, kematian bukanlah sesuatu yang bisa Anda sembunyikan hanya karena Anda takut. Qi Yuan selesai berbicara sambil tertawa kecil dan menatap Zhao Sihai. Kali ini, dia tidak berbicara, tetapi maknanya tersampaikan. Tidak ada sedikit pun gejolak di wajah Zhao Sihai. Tidak ada perbedaan antara membunuh satu orang dan membunuh satu kelompok. Selama Anda bisa bertahan hidup, Anda bisa membunuh siapapun. Zhao Sihai melambai kepada anak buahnya, dan seseorang segera datang ke sisi Sun Wancang. Sun Wancang melihat dinginnya mata orang lain dan tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Jangan bunuh aku, jika kamu membunuhku, keluarga Sui tidak akan bisa bertahan di seluruh kota Nanxi. Saat Qi Yuan hendak berbicara, Ji Fei berkata, benarkah? Bersambung.